Gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik sebuah benda di sekitar titik kesetimbangannya. Contoh gerak harmonik antara lain ayunan pada bandul dan getaran pada pegas. Dari ilustrasi kita melihat bahwa bandul berayun ke kanan dan ke kiri dan pegas bergetar ke atas dan ke bawah melewati titik setimbangnya secara terus-menerus. Yang menyebabkan benda tersebut bergerak bolak-balik atau bergerak harmonik adalah karena adanya gaya pemulih. Untuk lebih memahami gaya pemulih, perhatikan visualisasi sederhana dari gerak osilasi pada pegas di lantai yang licin atau tidak ada gesekan. Gambar A menunjukkan pegas dalam posisi setimbang. Gambar B menunjukkan keadaan jika pegas kita tarik ke arah kanan menjauhi posisi setimbangnya. Jika kita lepaskan atau gaya tarik dihilangkan, maka pegas akan berusaha kembali pada posisi setimbangnya, yaitu akan bergerak ke kiri menuju kondisi seperti gambar A. Pada gambar C, jika pegas didorong ke kiri, maka setelah dilepaskan atau setelah gaya dorong tersebut dihilangkan, pegas juga akan kembali ke posisi setimbangnya seperti pada gambar A. Dari gambar B dan C, kita tahu bahwa pegas akan berusaha kembali ke posisi semula, yaitu seperti gambar A. Gaya yang dilakukan pegas untuk kembali ke posisi semula disebut sebagai gaya pemulih. Arah gaya pemulih disimbolkan oleh anak panah pada gambar. Dari slide sebelumnya, kita tahu bahwa gaya pemulih arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jika pegas ke kanan, maka gaya pemulih ke kiri, karena berusaha menuju ke titik setimbangnya. Demikian pula sebaliknya. Karena arahnya yang berlawanan dengan perpindahan posisi benda, maka gaya pemulih dinyatakan dengan tanda negatif. Adapun persamaan gaya pemulih pada pegas adalah F sama dengan min K kali delta X, dengan K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perpindahan pegas atau perubahan panjang pegas. Kemudian persamaan gaya pemulih untuk bandul dinyatakan oleh F sama dengan min M kali G kali sin theta. Pada gerak harmonik sederhana kita akan belajar beberapa besaran. Yang pertama adalah simpangan. Jika pegas kita tarik kemudian dilepaskan, maka pegas akan bergerak naik turun. Gerakan naik turun pada pegas tersebut jika kita gambarkan pada kertas yang bergerak ke kanan seperti pada ilustrasi, kita dapat melihat bahwa simpangan getaran harmonik akan berbentuk fungsi sinus. Demikian juga untuk gerakan pada bandul. Jika grafik fungsi sinus kita proyeksikan, maka akan seperti gerakan pada lintasan lingkaran seperti pada ilustrasi. Perhatikan baik-baik gerakannya. Animasi tadi jika digambarkan kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Dengan melihat gerakan pada lintasan yang berbentuk lingkaran, kita akan lebih mudah meninjau persamaan-persamaan yang berlaku. Jari-jari lingkaran nilainya sama dengan amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh. Perhatikan gambar. Kemudian, simpangan di suatu titik, misalnya kita ambil di titik Q, simpangannya adalah tinggi Y. Sudut yang dibentuk dari titik setimbang P ke Q, kita misalkan sebagai theta, maka berlaku bahwa sin theta sama dengan Y per A. Ingat bahwa sin demi atau sin sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring. Sehingga persamaan tersebut jika kita pindah ruas akan menjadi Y sama dengan A sin theta. Pada gerak melingkar, nilai theta sama dengan omega dikali T. Sehingga persamaan ini juga dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A sin omega T. Dalam gerak harmonik sederhana, theta merupakan sudut fase. Benda menempuh satu kali getaran atau satu fase apabila sudut yang ditempuh sebesar 2 pi radian atau 360 derajat. Dan apabila pada saat T sama dengan 0, benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0, persamaan simpangan benda akan menjadi Y sama dengan A kali sin omega T plus theta 0.
Seperti yang pernah kalian pelajari dalam gerak melingkar beraturan, omega dirumuskan sebagai 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Sehingga persamaan simpangan juga dapat ditulis sebagai Y sama dengan asin 2pi per periode kali T ditambah theta 0 atau Y sama dengan asin 2pi kali F kali T plus theta 0. Kemudian kecepatan gerak harmonik. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi atau kedudukan. Kecepatan gerak harmonik dapat diketahui dengan menurunkan fungsi simpangan terhadap waktu. Sebelumnya telah diperoleh persamaan untuk simpangan yaitu Y sama dengan asin omega T plus theta 0. Y diturunkan menjadi V, sehingga dapat ditulis sebagai V sama dengan dy per dt. Sin diturunkan menjadi cos, kemudian omega T berarti omeganya kita bawa ke depan, dikalikan ya, sehingga persamaan V menjadi A omega cos omega T plus theta 0. Untuk kecepatan maksimum, kita tahu bahwa nilai cos itu paling besar nilainya adalah 1. Tidak ada nilai cos yang lebih dari 1. Maka untuk kecepatan maksimum, cosnya dapat kita gantikan dengan angka 1, sehingga V maksimum sama dengan A kali omega. Persamaan kecepatan juga dapat dituliskan dalam bentuk lain. Ketika belajar trigonometri dalam matematika, kita tahu bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat nilainya sama dengan 1. Dengan menggunakan prinsip ini, maka dapat dinyatakan sin kuadrat omega T plus theta 0 ditambah cos kuadrat omega T plus theta 0 sama dengan 1. Sehingga jika kita pindah ruas, cos kuadrat omega T plus theta 0 sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat omega T plus theta 0. Jika kuadratnya dihilangkan, maka cos omega T plus theta 0 sama dengan akar dari 1 min sin kuadrat omega T plus theta 0. Sehingga cos omega T plus theta 0-nya ini kita substitusikan ke persamaan V yang tadi menjadi V sama dengan omega kali A kali akar dari 1 min sin kuadrat omega T plus theta 0. Kemudian A-nya kita masukkan ke dalam akar menjadi A kuadrat ya. Sehingga V sama dengan omega kali akar dari A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat omega T plus theta 0. Padahal A sin omega T plus theta 0 itu sama dengan Y. Maka persamaannya bisa ditulis menjadi V sama dengan omega kali akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya adalah percepatan gerak harmonik. Percepatan dapat diturunkan dari persamaan kecepatan atau dengan kata lain percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan. Maka percepatan dapat ditulis sebagai dv per dt. Cos diturunkan akan menjadi min sin, kemudian nilai omega pada cos omega t plus theta 0 kita bawa ke depan dikalikan sehingga persamaannya menjadi A sama dengan min A omega kuadrat sin omega t plus theta 0. Karena A sin omega t plus theta 0 itu juga sama dengan Y, maka persamaan ini juga dapat ditulis sebagai A sama dengan min A Y kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah percepatan selalu berlawanan dengan arah simpangan. Untuk percepatan maksimum pada getaran harmonik terjadi ketika nilai sin omega t plus theta 0 sama dengan 1 dan dirumuskan sebagai A maksimum sama dengan min A omega kuadrat. Selanjutnya sudut fase atau theta. Simpangan pada gerak harmonik kita tahu dirumuskan sebagai Y sama dengan A sin omega t plus theta 0. Besar sudut dalam fungsi sinus disebut juga sebagai sudut fase yang disimbolkan oleh theta. Sudut fase dalam getaran harmonik atau theta berarti sama dengan omega t plus theta 0. Atau bisa juga ditulis sebagai theta sama dengan 2pi per periode kali T plus theta 0. Kemudian fase atau C. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa theta sama dengan 2pi per periode kali T plus theta 0. Jika persamaan kita ubah sedikit 2pi-nya kita sendirikan, maka theta sama dengan 2pi dalam kurung T per periode plus theta 0 per 2pi. Nah,
T per periode plus theta 0 per 2pi, inilah yang disebut sebagai fase. Maka psi sama dengan T per periode plus theta 0 per 2pi. Dari persamaan-persamaan ini kita bisa melihat bahwa antara fase dan sudut fase itu ada hubungan, yaitu fase atau psi sama dengan sudut fase atau theta dibagi 2pi. Selanjutnya, beda fase. Beda fase atau delta psi berarti selisih. Bisa dihitung dari psi2 dikurangi psi1, sehingga diperoleh T2 min T1 per periode atau sama dengan delta T per periode. Contoh, suatu benda melakukan gerak harmonik sederhana menurut persamaan Y sama dengan 5 sin 5 pi T meter. Hitunglah amplitudo gerakan, periode, frekuensi, simpangan saat T sama dengan sepertiga detik, kecepatan getar saat T sama dengan sepertiga detik, kecepatan maksimum, dan percepatan getar saat T sama dengan sepertiga detik. Kita tulis terlebih dahulu, tadi diketahui Y sama dengan 5 sin 5 pi T. Kemudian kita tahu bahwa persamaan umum simpangan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, dicocokkan aja. Berarti 5 adalah amplitudo dan 5 pi itu adalah omega. Dan theta 0-nya kebetulan di soal tidak ada. Untuk menjawab soal A berarti langsung dijawab, amplitudo sudah kelihatan langsung sama dengan 5, satuannya menyesuaikan di soal 5 meter. Kemudian untuk B, mencari periode, periode bisa dicari dari omega. Omega itu sama dengan 2pi per T. Maka tadi dari soal kita lihat bahwa omega itu sama dengan 5pi, maka 5pi sama dengan 2pi per T. Sehingga kita pindah ruas, T-nya menjadi 2pi per 5pi atau 2 per 5 ya. Sehingga diperoleh periode sama dengan 0,4 sekon. Untuk frekuensi bisa dihitung dari langsung seperti tadi T-nya 2 per 5 berarti seperti menjadi 5 per 2 atau sama dengan 2,5 Hz. Selanjutnya simpangan atau disimbolkan oleh Y. Saat T-nya sama dengan sepertiga sekon. Berarti karena Y-nya tadi sudah diketahui persamaannya, langsung saja dimasukkan nilai T ke dalam persamaan. Y sama dengan 5 sin 5 pi, T-nya diganti sepertiga. Sama dengan 5 sin 5, pi-nya diganti 180 derajat. Dikali sepertiga. 180 dibagi 3 sama dengan 60. 60 dikali 5 menjadi 5 sin 300. Sin 300 ini ada di kuadran 4. Berarti sama dengan sin 60 dan tandanya minus ya, karena di kuadran 4. Sehingga 5 kali min sin 60 sama dengan 5 kali min setengah akar 3 atau sama dengan min 5 per 2 akar 3 meter. Untuk soal E, mencari kecepatan getar saat T sama dengan sepertiga sekon. Kita tulis dulu persamaan umum kecepatan sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Kita masukkan angkanya karena tadi sudah diketahui ya bahwa A-nya sama dengan 5, bahwa omeganya sama dengan 5pi. Kemudian cos omeganya 5pi kali T-nya sepertiga dan theta 0-nya tidak ada, berarti tidak usah ditulis. Sehingga hasilnya 25pi kali cos, tadi di soal D sudah dihitung bahwa 5pi kali sepertiga itu 300 derajat. Maka di sini menjadi cos 300 derajat. Sama dengan 25pi kali cos 60 ya. Cos 300 itu sama dengan cos 60. Sehingga hasilnya menjadi 25pi kali setengah atau 25 per 2pi atau 12,5pi meter per sekon. Untuk soal F, mencari kecepatan maksimum, berarti V maksimum sama dengan A omega. Langsung saja dihitung, A-nya tadi sudah diketahui 5, omeganya 5pi, dikalikan menjadi 25pi meter per sekon. Selanjutnya untuk percepatan getar saat T-nya sama dengan sepertiga sekon, yaitu A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T plus theta 0. Masukkan angkanya.
min 5 kali 5pi dikuadratkan sin 5pi kali sepertiga menjadi min 5 kali 25pi kuadrat kali sin sama dengan yang D dan E 300 derajat sehingga menjadi min 125pi kuadrat dikali sin 300 sama dengan min setengah akar 3. Hasilnya diperoleh 125/2 akar 3 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Contoh selanjutnya, suatu getaran harmonis memiliki persamaan Y sama dengan 4 sin 3 pi T plus pi per 4 cm. Simpangan pada T sama dengan 0 adalah, ini kita berarti mencari Y ketika T-nya sama dengan 0. Namun sebelumnya kita lihat dulu saja persamaannya. Tadi kan Y sama dengan 4 sin 3 pi T plus pi per 4. Nah, persamaan umumnya kan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Maka 4 itu adalah amplitudo dan 3 pi itu adalah omega. Dan di sini theta 0-nya ada ya, yaitu pi per 4 begitu. Untuk menghitung nilai simpangan ketika T-nya diketahui, ya berarti tinggal ganti aja nilai T-nya ke persamaan yang sudah ada, yaitu Y sama dengan 4 sin 3 pi, T-nya diganti 0 plus pi per 4. Berarti sama dengan 4 sin pi per 4 atau 180 derajat per 4 ya ini, sehingga 4 sin 45 derajat atau sama dengan 4 kali setengah akar 2, hasilnya 2 akar 2 cm. Sebuah titik melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 0,5 Hz, hitung fase dan sudut fase setelah 1 detik. Diketahui frekuensinya 0,5 Hz dan waktunya atau T sama dengan 1 second. Kita akan menghitung fase atau C. C ini bisa dihitung dari theta per 2pi. Untuk lebih mudah, mending kita menghitung sudut fasenya dulu, yaitu theta. Sama dengan omega T plus theta 0 atau 2pi per periode kali T. Kemudian theta 0-nya tidak diketahui di soal ya, berarti tidak ada. Atau bisa ditulis sebagai 2pi F kali T. Jika kita hitung 2pi kali 0,5 kali 1 hasilnya pi radian. Kemudian jika kita ingin kembali menghitung C, berarti theta per 2pi atau C sama dengan setengah atau fasenya sama dengan setengah.